Perkenalkan, nama saya Asa Mutiara Bestari, NIM 152220079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studio perancangan arsitektur 5 saya terkait perancangan mixed use yang berjudul Temu Sama. Untuk analisis makronya, jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara berkelompok, wilayah site saya yaitu Kebun Kawung ini eh, cocok untuk dikembangkan dengan konsep mixed use TOD. Kemudian untuk analisis mesonya sebagai berikut, yaitu ada dalam radius 500 meter, itu ada area komersial, ada transportasi umum, tempat ibadah, cagar budaya, dan pelayanan umum, dengan perbatasan yaitu area perhotelan, Stadion Pajajaran, Pasar Baru, dan Sungai Cikapundung. Kemudian untuk regulasinya adalah sebagai berikut, yaitu untuk intensitas pemanfaatan bangunan, itu KDB-nya 60%, KLB 2,4, KDH 10%, KTB 60%, KKOP 45 meter, GSB 15 meter, dan garis batas samping maupun belakangnya 3 meter, tetapi karena dia berada bersebelahan dengan rel untuk bagian belakangnya, itu perlu berjarak 12 meter, karena relnya merupakan rel kereta antar kota. Kemudian berikut untuk site inventarisasi untuk atribut fisik, kemudian ini untuk atribut biologis, dan ini untuk atribut budaya. Kemudian untuk latar belakangnya, yaitu latar belakang perancangan saya, yaitu karena tingginya eh, turis yang datang ke Bandung, terutama yang menggunakan kereta sebagai moda transportasi mereka. Kemudian selain itu, Bandung juga menjadi salah satu kota yang paling macet di Indonesia. Nah, untuk konteks site lebih jauhnya lagi, jadi lahan kebun kawung ini berada di sebelah stasiun KAI Bandung yang menjadi gerbang utama bagi wisatawan, serta juga bersebelahan dengan stasiun KCIC yang menjadi sarana perjalanan kerja atau bisnis. Dari situ saya membagi dua kelompok besar untuk penggunanya, yaitu wisatawan dan keluarga pekerja. Untuk wisatawan, kebutuhannya adalah kebutuhan moda transportasi, destinasi wisata, dan akomodasi. Kemudian untuk pekerja, kebutuhannya adalah perpindahan moda transportasi, kemudian ruang kerja remote, dan kebutuhan untuk mengurus dan antar jemput anak. Nah, di sini dari site itu disimpulkan ada potensi simpul transportasi, kemudian dia juga menjadi area yang rawan kemacetan, kemudian dia juga menjadi gerbang wisatawan, dan konektivitas dan kualitas penataan di sana itu masih rendah. Selanjutnya, isu desain yang saya angkat, yang pertama adalah integrasi moda transportasi, karena moda transportasinya belum terintegrasi di sana, jadi menyebabkan kemacetan. Kemudian adanya interkoneksi kawasan edukasi, karena masih minim kawasan campuran yang mengintegrasikan fungsi edukasi, terutama berupa sekolah. Kemudian akomodasi wisatawan, karena memang menjadi gerbang wisatawan area di sana itu. Kemudian ada penyediaan ruang publik dan akomodasi usaha mikro. Eh, jadi di sana itu kawasannya itu terkesan jenuh karena masih karena padat dan tidak tertata. Jadi saya ingin melakukan penataan usaha-usaha mikro dan sekaligus menyediakan ruang publik. Kemudian untuk SDGs yang berkaitan ada SDGs No Poverty, Good Health dan Well-being, dan Quality Education. Kemudian untuk konsepnya, konsep tapak sendiri, yang pertama saya merespon area rawan kemacetan, yaitu pintu keluar masuk kendaraan berada cukup jauh dari titik kemacetan, yaitu di sebelah sini. Kemudian adanya permeabilitas jalur pedestrian stasiun KAI dengan jalur pedestrian bangunan yang dirancang, yaitu di sebelah sini akan ada plaza transisi. Selain itu ada penempatan area buffer yang menghalangi kebisingan rel atau meredam kebisingan dari rel kereta api ke area zona pendidikan. Kemudian ini untuk akses untuk transit bus dan transit angkotnya berada di depan saja agar tidak perlu masuk ke dalam site. Kemudian untuk akses kendaraan pribadi untuk yang tidak mengakses zona pendidikan hanya di area depan ke tengah. Kemudian untuk yang mengakses zona pendidikan bisa masuk ke dalam, dan untuk area servisnya berada di belakang. Kemudian untuk konsep fungsi yang saya angkat adalah cross programming atau penyelangan fungsi, di mana saya menyelangkan fungsi yang diperuntukkan untuk wisatawan dan fungsi yang ditujukan untuk anak-anak dari para pekerja, yaitu sekolah. Ini adalah fungsi-fungsi yang tersedia yang saya rancang. Kemudian selanjutnya ada konsep massa, yaitu platonik geometri. Jadi saya menggunakan bentuk-bentuk platonik seperti balok, dan ada juga setengah lingkaran. Kemudian untuk framework kawasan, nah di sini untuk keterhubungannya, ini ada plaza transisi dari
area stasiun menuju area rancangan. Ini terdapat plaza transisinya. Kemudian untuk keterhubungannya juga di sini dari plaza transisi itu ada eh, di sini akan ada pilotis dari area komersil yang terhubung dengan area outdoor di sini. Jadi akan mengalir gitu eh, untuk orang-orang yang berjalan kaki dan berkunjung di site ini. Kemudian ini adalah detail pertemuan ruang kota seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada plaza transisi dan orang-orang bisa berjalan mengalir karena di sini berupa pilotis dan untuk instalasi stand makanan itu mengalir begitu saja dengan bentuknya dibuat melengkung. Kemudian di sini juga ada area souvenir dan di sini ada area makanan lagi tetapi yang outdoor. Jadi di sini mengintegrasikan antara usaha mikro dengan ruang terbuka publik. Kemudian di sini ada jembatan penghubung antara area komersil yang berada di atas Transit Hub dengan area komersil yang berada di uh, area di dekat Galeri Tamasya. Selanjutnya untuk building system, ini adalah zonasi horizontalnya, kemudian berikut adalah zonasi vertikalnya. Kemudian ini adalah untuk denah lantai dasar, ini adalah denah lantai 2, kemudian ini adalah denah lantai 3, di mana untuk denah lantai 3 sendiri untuk area hotel yang berbentuk L ini adalah denah tipikal sampai lantai 6. Kemudian ini adalah denah lantai 7 untuk fungsi hotel, kemudian ini adalah denah basement, di mana di sini untuk kebanyakan slot parkirnya berupa slot parkir mobil karena untuk merespon site-nya sendiri karena di sana banyak mobil yang parkir di jalan dibandingkan motor. Tapi saya juga menyediakan area parkir motor di bagian sini. Kemudian untuk tampak A dan tampak C, kemudian ini untuk tampak B dan tampak D, kemudian ini untuk potongannya, di mana di sini terlihat adanya split level untuk area di atas exhibition hall. Karena exhibition hall itu memerlukan ceiling yang lebih tinggi dibanding area-area lainnya. Jadi untuk area hotel lantai 2 dan area komersil lantai 2 itu ada perbedaan ketinggian dengan lantai 2 lainnya. Ada split levelnya. Kemudian ini untuk potongan prinsip, di sini saya memotong di bagian hotel yang memiliki 7 lantai, yaitu di sini ada fondasi bor pile, kemudian ada jalan kendaraan, kemudian ada di sini ada fasad batu timbul di bagian arcade, kemudian ada kolam beton 60 kali 80, balak beton 45 kali 67, dan juga ada secondary skin. Kemudian ini untuk sistem utilitas air bersihnya, ini terpisah antara zona sekolah dan galeri tamasya dan area hotel dan transit hub. Untuk ground water tanknya terpisah, kemudian sistemnya itu menggunakan sistem pompa yang jadi pompanya menaikkan ke atas, ke tank atas, kemudian dari tank atas itu diturunkan dan disalurkan menggunakan gaya gravitasi. Kemudian untuk sistem utilitas air kotornya, treatmentnya digabung tetapi dipisah antara grey water dan black water. Untuk grey water itu yang berasal dari wastafel atau drainase, kemudian dia akan di treatment di basement dan didaur ulang untuk flush. Sedangkan untuk black water itu yang berasal dari closet dan ini dilakukan treatment kemudian dibuang ke saluran riol kota. Kemudian ini untuk instalasi pemadam kebakarannya, ini menggunakan sprinkler untuk area hotel dan terdapat tangga atau lobi kebakaran di area hotel itu ada 3, sedangkan di area sekolah itu ada 1. Kemudian untuk sistem utilitas penghawaan dan pencahayaan alaminya, untuk penghawaannya itu dan pencahayaan alami itu menggunakan jendela, tetapi untuk penghawaan bagian hotel itu menggunakan sistem AC sentral. Nah, jadi sistem AC sentral ini selain untuk hotel juga digunakan untuk galeri tamasya bagian lantai 2. Karena untuk lantai satunya itu open air gitu. Kemudian untuk sistem utilitas distribusi sampah, jadi di area core untuk hotel itu ada ruang sampah tersendiri dan juga ada lift service. Jadi nanti sampah per lantainya akan dibawa ke bawah menggunakan lift service dan dikumpulkan di TPS di basement. Sedangkan untuk area lain itu setelah dikumpulkan di masing-masing area fungsi areanya itu langsung dibawa ke TPS. Tetapi tidak ada ruang sampah per lantai karena lebih ke setiap fungsi ada area mengumpulkan sampah kemudian dibawa ke TPS.
kecuali untuk yang hotel tadi. Kemudian untuk sistem utilitas kelistrikan, ini ada genset, itu dibagi menjadi dua sistem, yaitu genset untuk area hotel dan area sekolah. Nah, selain itu distribusikannya menggunakan panel, jadi ada shaft panel listrik gitu. Kemudian untuk kualitas ruangnya atau render, ini adalah render perspektif eksterior, di mana di sini ada plaza transisi. Kemudian ini untuk eksterior plaza transisi yang sebelumnya. Kemudian ini ada perspektif eksterior untuk area komersil outdoor. Kemudian ini ada visualisasi AI untuk area transit hub. Kemudian ini untuk area sekolah. Nah, kesimpulan dari rancangan saya itu adalah uh, untuk keunggulan yang ingin saya highlight itu sebenarnya di mana saya merancang fungsi yang mungkin secara umum tidak berhubungan sama sekali, yaitu area wisatawan berupa area akomodasi wisatawan berupa hotel, galeri tamasya, uh, exhibition hall yang digabungkan dengan fungsi sekolah. Tapi sebenarnya ada hal yang ingin saya bawakan, yaitu sebenarnya sekolah ini ditujukannya untuk anak-anak para pekerja yang juga melalui transit hub yang saya bangun karena di sana memang menjadi simpul transportasi. Demikian presentasi rancangan dari saya. Terima kasih. Please